Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 347. Mas Ikram, bagaimana kabarnya? Kenapa lama sekali Mas datangnya? Padahal aku ingin mengobrol dengan Mas lagi. Ikram hanya bisa menunduk, kemudian duduk di kursi, berjarak 5 meter dari berangkar Sifa. Umi dari Fatah yang murojaah pun terhenti, sebab melihat Ustaz Ikram datang. Padahal, kata putranya Ustaz Ikram tidak akan pernah datang lagi. Sifa datang menemuimu karena ada suatu hal yang penting yang harus saya sampaikan, dan mungkin bisa membuatmu sadar. Dan ini terakhir kalinya kita bertemu. Mata Sifa sudah berkata-kata. Terakhir kali bertemu. Emangnya Mas akan pergi? Kemana? Saya salah, keluarga saya hancur karena kesalahan saya. Dan saya ingin memperbaiki semuanya. Seharusnya prioritas utama saya istri dan anak-anak. Bukan Ning, ataupun siapapun. Mulai sekarang, saya tidak akan datang lagi, apapun yang terjadi pada Ning. Ning Sifa harus sadar, bukan saya yang menjadi sumber Ning untuk hidup, walaupun saya beberapa kali mendonorkan darah saya pada Ning. Tapi keluarga Ning, mereka yang seharusnya menjadi sumber Ning harus tetap bertahan. Sembuhlah untuk keluarga Ning, sebab merekalah yang tulus. Waktu 5 menit sudah lewat, bukannya pergi, Ikram masih berbicara panjang lebar sebab Sifa terus saja keras kepala. Dia menangis, sambil berkata jika Ikram harus bersama dengannya. Dia memohon, hanya sampai dia sembuh saja harus selalu bersama dengannya. Hingga akhirnya Ning Sifa sadar, walaupun hatinya tidak ikhlas jika membiarkan Ikram pergi begitu saja. Tapi benar kata Ikram, keluarganya lah yang tidak pernah menyakitinya, dia harus sembuh untuk mereka. Terutama kakaknya yang selalu ada untuknya. Hah, ternyata butuh waktu cukup lama untuk membuat Ning Sifa sadar. Apa perkataan saya terlalu tegas? Gumamnya pelan. Saya lagi-lagi membuat seorang perempuan menangis. Umi, maafkan putramu ini yang telah menyakiti seorang perempuan. Berjalan menuruni tangga, sebab kamar inap Sifa ada di lantai 2. Tiba-tiba, langkahnya terhenti saat melihat sekilas bayangan seorang perempuan yang berbelok ke arah kiri. Tunggu, bukankah tadi Sirena? Ikram yakin dia tidak salah lihat. Mempercepat langkah kakinya, mengejar perempuan bergamis coklat itu. Saya yakin melihat istri saya tadi. Tapi untuk apa dia datang ke rumah sakit? Tidak mungkin dia sakit kan? Pagi ini Sirena benar-benar dibuat kesal. Setelah mengantarkan kedua anaknya ke TK Mutiara, saat dalam perjalanan dia melihat sepupunya itu berada di sisi jalan dengan kening dan kaki bersimpah darah. Tristan mengalami kecelakaan, katanya dia harus mengerem tiba-tiba saat kucing menyeberang. 7 meter kakinya terseret oleh aspal, hingga akhirnya Sirena membawanya ke rumah sakit terdekat menggunakan mobilnya. Sedangkan motor yang Tristan kendarai sudah diamankan. Kenapa juga Mas Tristan memakai motor segala? Dia benar-benar selalu ceroboh. Dari dulu tidak pernah berubah. Buat orang khawatir aja. Sepanjang koridor Sirena terus menggerutu, tapi hatinya tidak bisa berbohong dia. Cemas. Apalagi tangannya terkena darah dari kaki Tristan yang terkena gesekan aspal. Baru saja dia ingin masuk ke ruangan di mana Tristan sedang diobati, tiba-tiba tangannya ditarik dari belakang. Sirena sudah siap ingin menamparkan pelaku yang berani memegang tangannya seenaknya, tapi dia urungkan saat melihat siapa pelakunya. Sayang, kenapa kamu ada di rumah sakit? Dan tunggu, darah di tanganmu, kamu ada darah. Kamu baik-baik aja kan? Ikram menatap istrinya khawatir. Sirena hanya diam sampai akhirnya dia berdecih.
Aku tahu Mas datang ke rumah sakit ini ingin menemui perempuan itu kan? Atau mungkin semalam Mas menemani perempuan itu, dan kini ingin pergi ke rumah. Ternyata kepergianku tidak membuat Mas merasa bersalah padaku dan anak-anak. Jangan salah paham, Mas memang menemui Siva tadi, tapi hanya untuk... Udah lagi, aku tidak mau bertemu denganmu. Aku ingin melihat keadaan Mas Tristan. Dia mengalami kecelakaan, dan aku bawa ke rumah sakit ini untuk segera diobati. Sirena menepis tangan suaminya lalu membuka pintu. Tristan, kamu membawa Tristan ke sini. Sekarang kamu ingin menemani dia berdua dengan yang bukan mahrammu, Sirena. Sirena terkekeh sinis. Seharusnya perkataan itu Mas ucapkan pada diri Mas sendiri. Aku tidak seperti Mas. Sirena masuk dan terlihat seorang dokter tengah memberikan perban ke kaki kiri Tristan. Setelah lukanya itu dibersihkan, Ikram hanya bisa terpaku di depan pintu, mendengar perkataan sinis istrinya yang begitu menusuk ke hatinya. Dek, ini serius Mas harus terbaring di berangkar. Hari ini Mas ada rapat penting dan... Sirena melemparkan buah-buahan yang dia beli di kantin rumah sakit ke perut sepupunya itu. Cemaskan diri kamu sendiri Mas, dasar pria ceroboh. Udah tua juga masih aja ngerepotin orang. Haruskah aku kasih tahu Bunda Sarah? Jangan, teriak Tristan panik. Jangan bilang-bilang pada Bibi. Dia kan lagi sibuk. Sekarang untuk persiapan pesta malam ini. Sirena menghela napas panjang, dia ingin mengeluarkan suaranya tapi tangannya malah ditarik dengan kuat. Kita harus bicara sekarang, Sirena Oreta Nazira, ucap Ikram dengan suara rendahnya. Hatinya cukup terusik saat melihat keakraban istrinya dengan pria lain. Ikram sadar, dia juga pernah melakukannya, berbicara dengan Siva, sekalipun ada Ustaz Fatah dan keluarga dari Siva sendiri. Ternyata inilah yang dirasakan istrinya saat tahu dia menemani perempuan lain di rumah sakit. Ini sangat menyesakkan. Bahkan untuk melihat mengobrol istrinya dengan Tristan hatinya terbakar oleh rasa amarah. Cemburu. Padahal ada dokter di antara mereka berdua. Tak tahan karena Ikram menyeretnya begitu saja, apalagi Tristan memanggil namanya. Membuat Sirena akhirnya bisa menepis tangan suaminya ini. Mas, kamu apa-apaan sih? Sepupuku sedang terluka. Aku pun belum bertanya pada dokter, apa Mas Tristan baik-baik saja atau tidak, kamu malah seenaknya menarik tanganku keluar. Sirena benar-benar kesal, semakin hatinya dibuat kesal saat tahu keberadaan Ikram di rumah sakit ini untuk menemui Siva. Suaminya egois. Kamu bisa menjauh untuk sementara waktu, tapi kamu jangan menguji kesabaran Mas. Sayang, Mas tidak bisa melihat kamu dekat dengan sepupumu, dia bukan mahram. Siva juga bukan mahrammu, Mas. Tapi kalian berdua begitu dekat. Mas Ikram sampai-sampai memberikan harapan padanya. Mas Tristan hanyalah sepupuku dari Bunda Sarah. Kami tumbuh bersama dulu. Aku sudah menanggapnya kakakku, sama seperti Kak Ais. Sudahlah. Pergi sekarang Mas, aku sudah tidak tahan melihat wajahmu. Aku harus melihat keadaan Mas Tristan sekarang. Sebelum Sirena pergi, tangannya kembali ditahan oleh Ikram dengan sangat kuat hingga membuat Sirena meringis kesakitan. Suaminya ini benar-benar menguji kebasaran Sirena. Dia sangat ingin membentak suaminya, tapi dia tahan. Mas akan antar ke rumah kedua orang tuamu sekarang. Perempuan yang memakai cadar krem itu menunduk. Lepas, atau aku akan berada di rumah keluargaku lebih lama lagi. Selesaikan masalah yang kamu ciptakan Mas. Sudah aku
Bilang aku tidak ingin bertemu denganmu untuk beberapa hari ke depan. Mas sudah menyelesaikan masalah Mas. Tadi terakhir kalinya Mas melihat keadaan Siva. Dia kini akan melakukan apapun yang keluarganya katakan demi kesembuhannya. Berarti Siva sudah tidak lagi mengganggu suaminya. Hati Sirena lega, tapi walaupun masalahnya telah selesai, hatinya masih terasa sakit. Dia masih ingin menenangkan hatinya. Lepaskan tanganku sekarang Mas. Jangan buat aku marah. Akhirnya Ikram melepaskan tangannya. Dia terlihat ingin sekali memeluk tubuh sang istri. Sudah 2 hari, Sirena menjauhinya. Kerinduan ini semakin menumpuk. Pergi dari rumah sakit sekarang. Jika Mas pergi kamu akan menemani sepupumu itu. Kedua orang tuanya sibuk dengan pekerjaan mereka, apalagi aku tidak boleh menghubungi Bunda. Akulah yang harus mengurusnya karena aku keluarganya. Ikram menggigit bibirnya dalam-dalam, hatinya tidak terima. Kamu tahu batas kan? Sayang. Kamu ingin membuat Mas cemburu. Suaminya ini benar-benar. Sirena memilih abai. Dia sekarang ini mencemaskan keadaan sepupunya. Aku tahu batas. Walaupun aku dulunya perempuan nakal yang selalu nongkrong dengan banyak pria, tapi kini aku udah berubah. Sirena pergi tanpa melihat ke belakang, walaupun hatinya ingin melihat bagaimana kondisi suaminya sekarang. Tapi pikirannya terlalu mencemaskan keadaan sepupunya. Niat Ikram setelah pergi ke rumah sakit akan pergi ke pabrik sepatu miliknya, dia urungkan. Pria itu kini mengikuti istrinya kembali ke ruangan di mana Tristan berada. Tidak peduli Sirena menyuruhnya pergi, Ikram akan tetap pada pendiriannya. Dia tidak mau membiarkan istrinya berdua dengan Tristan. Ikram tidak banyak bicara, dia seperti patung yang berdiri di samping Sirena yang menanyakan pada Tristan tentang kondisinya sekarang ini. Sirena benar-benar cukup terganggu akan keberadaan suaminya. Walaupun kini dia tidak banyak bicara, tapi tatapannya itu selalu mengawasinya. Jujur, dia risih. Ikram begitu menyebalkan pagi ini. Kata Dokter Rika, Tristan mendapat luka yang cukup serius. Terutama di bagian kepalanya yang terbentur dan kakinya yang harus tergesek oleh aspal. Kini Tristan hanya bisa terbaring dengan luka yang terasa perih. Bahkan dia tidak diizinkan turun dari brangkar sedikit pun. Jika ingin buang air besar dan buang air kecil, harus dibantu oleh suster atau tidak dari pihak keluarganya. Sirena tidak bisa terus-menerus menemani Tristan. Dia sudah berjanji pada bundanya untuk membantu membuat makanan untuk acara pesta malam. Dia akhirnya pergi dari rumah sakit, tak lupa menyuruh suaminya agar menjaga sepupunya. Sirena sudah menghubungi adik dari Tristan yang masih kuliah untuk datang menemani kakaknya yang dirawat di rumah sakit. Namanya Ken, dan sekarang dia berada dalam perjalanan menuju rumah sakit dengan panik setelah tahu kakaknya dirawat. Tentu saja Tristan walaupun masih memiliki keluarga utuh, orang tuanya selalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Pekerjaan adalah prioritas utama. Mereka tidak akan peduli jika anak mereka masuk ke rumah sakit. Saat perusahaan keluarganya terancam bangkrut, baru mereka mengetahui memiliki anak sehebat Tristan dan hanya bertemu dengannya saat mereka berdua malah meminta uang. Walaupun sampai sekarang Tristan belum memberikan uang pada mereka berdua. Tentu saja dia memiliki alasan. Dan kini hubungan Tristan dan kedua orang tuanya tidak baik karena masalah itu. Menunggu adik dari Tristan datang, Ikram melihat beberapa pesan yang dikirimkan oleh pegawainya. Pekerjaannya benar-benar tidak bisa dia tunda lagi. Hari ini dia akan mengirimkan ratusan sepatu ke luar negeri. Cek, kapan saya harus berdiam diri di sini? Sampai adik saya datang. Kamu pergi,
Sama saja kamu tidak menepati janjimu pada Desirena. Entah berapa kali kamu ingkar janji padanya. Saya benar-benar merasa kasihan pada sepupu kesayangan saya, ujar Tristan. Walaupun dia masih terluka sekalipun, mulutnya masih berbicara dengan lancar. Ikram hanya memandang dingin sepupu istrinya yang tengah memakan anggur. Stop. Memanggil istri saya dengan panggilan Dek. Kalian tidak begitu dekat. Oh ya. Saya masih ingat dulu, saya, Desirena, dan Dek Aisyah, kami bertiga selalu bersama. Bahkan saya sering mencium pipi mereka saat masih kecil. Ah, masa kecil kami bertiga begitu sangat indah. Tentu saja itu karena ada saya. Tristan begitu percaya diri sekali. Dan mampu membuat Ikram kepanasan. Jujur deh, kamu mulai bosankan dengan sepupu saya Ikram. Katakan saja, saya siap menjadi pengganti. Anak-anak kalian pun begitu dekat dengan saya. Apalagi Hasan. Sudah bicaranya. Ikram menatap jam di ponselnya. Saya harus pergi, adik kamu. Mungkin sudah ada di luar rumah sakit menuju ke sini. Walaupun jika dilihat Ikram memang begitu tenang, tapi di hatinya dia benar-benar kepanasan. Tristan begitu berani padanya, mulutnya selalu tidak terkontrol, berbicara seenaknya. Tunggu. Tristan mengusap kepalanya yang masih terasa sakit. Walaupun kamu menyebalkan di mata saya, tapi saya minta malam ini datanglah ke pesta di rumah Paman Daneswara. Tadinya saya akan ikut ke pesta itu, tapi kondisi saya tidak memungkinkan untuk datang. Kamu harus datang Ikram, jangan tidak datang. Ikram bingung sebab perkataan Tristan seperti menyimpan sesuatu, tapi dia akhirnya melangkah pergi. Malam ini rumah besar Daneswara begitu indah dengan desain yang memanjakan mata. Apalagi lampu di sekitar halaman rumah yang membuat sekitar terlihat memanjakan banyak pasangan mata. Kunang-kunang bahkan menjadi pemandangan yang membuat para tamu terkesan akan pesta kali ini. Pesta malam yang terkesan begitu formal, di mana para tamu prianya pun memakai baju formal. Para wanita memakai dress indah mereka, dengan harga yang fantasi, tentu saja untuk sekedar pamer sekaligus memamerkan kekayaan suami mereka menggunakan dress. Perhiasan, juga tas yang mereka kenakan. Pesta ini Daneswara adakan untuk seluruh rekan kerja, juga orang-orang yang dia kenali. Tentu saja para pembisnis yang bekerja sama dengannya juga ikut datang. Semua ini terjadi karena Daneswara memenangkan tender besar. Dari sekian banyak orang yang hadir, keluarga dari Daneswara sendiri begitu tampil sederhana namun harga dari dress panjang yang mereka kenakan begitu membuat mereka hanya bisa menggigit jari. Tentu saja para tamu tahu siapa perancang gaun indah tersebut. Sirena yang memakai gaun merah muda, senada dengan kerudung dan cadarnya, memegang tangan anak-anaknya yang begitu menggemaskan memakai jas hitam, tak lupa pita di kerah baju mereka. Di belakang Sirena, ada Hasan yang memegang gamis eminya. Sambil menunduk, dia terlihat tidak suka pesta, tapi harus ikut untuk menghargai kakeknya. Tuan Danes, Anda memiliki cucu yang begitu cantik dan tampan, puji para tamu. Membuat Daneswara semakin tersenyum lebar. Dia mengelus kepala Azura, Azhar, dan Hussein yang ada di dekatnya. Tentu saja mereka tampan dan cantik, mereka cucu-cucu kesayangan saya dari kedua putri cantik saya. Sayang kamu juga ayo berdiri di depan Emi, pinta Sirena dengan lembut. Namun Hasan malah memeluk perut Eminya dengan wajah yang dia tenggelamkan di gaun yang Sirena kenakan. Berapa lama lagi Emi? Hasan takut kamera. Sekarang mereka berada di atas panggung. Daneswara memperkenalkan keluarganya, bahkan Rafael juga ikut hadir.
Dia begitu tampak dengan pakaian formal miliknya. Mengandeng tangan Aisyah. Jepretan demi depretan menyorot pada mereka, sampai akhirnya Aisyah, Sirena, Rafael, turun dari panggung bersama anak-anak mereka. Tersisa Daneswara dan Sarah yang menyambut pada para tamu undangan yang hadir malam ini. Kak Aisyah, aku duduk di kursi belakang aja soalnya Hasan takut kesorot kamera lagi. Aisyah mengangguk sambil tersenyum tipis. Kalau ada apa-apa panggil kakak ya dek. Ilya Kak Ais. Sedangkan Hussein dan Ashar sudah pergi ke tempat di mana makanan berada. Mereka tidak bisa menahan diri pada godaan kue yang tersaji.